Ya, hari ini AAD sudah mencapai naik 19,9%. Ini hari yang kedua. Hari yang pertama kemarin itu naik juga 19,9%. 2 hari berturut-turut dia loncat naik 19%. Ini sesuai dengan perhitungan yang valuasi yang pernah saya upload pada saat EA itu. Dia murahnya kebangetan, makanya ini valuasinya murah, banyak orang berminat untuk membeli. Nah, di sini saya akan mencoba bagaimana caranya mengolah data ya. Mengolah data dari aplikasi ya. Contohnya seperti ini. Ini saya olah di menggunakan Excel di aplikasi CUC, join jasa utama online trading ya. Kemudian klik yang financial ini, kemudian cari yang financial compare ya. Jadi financial compare ini untuk membandingkan perusahaan yang sejenis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kita tidak perlu pusing-pusing mencari perusahaan sejenis secara manual, di sini sudah tersortir dengan sendirinya. Ini saya besarkan, kemudian klik, misalkan kita akan mencari Adaro ya, atau AAD ya. Kita kan tadi basisnya parameternya itu AAD. Nah, ini AAD sudah keluar, Adaro andalan Indonesia, klik. Nah, di sini sudah otomatis perusahaan-perusahaan yang sejenis yang mirip-mirip dengan AAD itu sudah tercantum di sini. Nah, yang tercantum di sini itu harga, jumlah lembar saham, market cap, book value, EPS, PER, DEL, ROI, NPM dan lain sebagainya. Kita kan butuh informasi data itu yang sifatnya praktis gitu ya, tidak harus melotot matanya satu persatu per kolom per baris, itu kan lama lagi. Makanya nanti data ini butuh diolah. Nah, cara mengekspor data ini kita klik kanan, kemudian export to Excel. Jadi nanti disalin ya ke Excel baru. Nah, tampilannya pada saat muncul di Excel baru itu seperti ini. Kita olah lagi. Di sini klik yang ini ya, kemudian web text. Nah, seperti ini, kemudian klik yang bagian ininya. Nah, kemudian data yang ini ya, ini kan posisinya memanjang ke kanan ya. Saya mau dia itu dibalik, posisi yang horizontal itu berada di bawah, sehingga nanti akan cepat penyortirannya ya. Karena Excel itu lebih mudah membaca kolom daripada membaca baris ya. Kita buat seperti kolom ini. Ini kan yang kita perlukan ya. Di blok gitu ya, di blok sini dari sini. Nah, di blok kemudian di copy, klik kanan copy, kemudian di sheet yang baru. Nah, di sini klik yang paste, paste spesial, klik yang transpose. Nah, dia akan otomatis berpindah yang semula horizontal ini ya, nama-nama sahamnya menjadi vertikal seperti ini. Nah, kita atur semuanya. Ini coba di blok kita atur. Nah, gitu. Cara merapihkan ini agar tampilan angka-angkanya enak dilihat gitu ya. Kita buat perbaikan seperti ini. Sama dengan value ya, kemudian ini copy ya, kemudian enter, kemudian kita sorot ke sini ya kan. Nah, di sini kan otomatis ya menjadi 36 seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal coba, kalau saya drag ke bawah dia mau nggak. Nah, ternyata mau juga ya. Kita drag ke bawah sampai benar-benar sampai ini nih 114 gitu ya. Mana 114 terus, berarti masih kurang, masih satu ini ya, berarti udah hilang, udah habis ini. Nah, ini udah habis gitu ya. Nah, kemudian ininya untuk memastikan barisnya itu di tempat yang benar, kita posisikan di sini ya. Nah, berarti sudah betul belum? Nah, ini kan sekarang udah betul ya. Nah, kemudian yang ini kita drag semua, coba drag ke bawah ya. Dari sini aja, di sini karena kolom yang pertama sudah. Nah, gitu ya, diklik 2 kali dia langsung terisi semua. Nah, ini udah betul ya, 35 pembulatan ke atas jadi 36, 12 DD strip, terus man, terus kemudian year. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini kan udah persis ya. Nah, kemudian ini tinggal disalin ke sini ya, copy. Nah, kemudian di sininya pastenya tuh paste data ya. Nah, seperti ini. Nah, paste data seperti ini. Kemudian tinggal kita rapihkan pakai number, terus koma, ininya 0. Nah, seperti itu. Jadi sudah seperti ini, enak bacanya. Nah, tinggal yang inilah ya. Nah, seperti itu ya, sama ya, cuma ini tahunnya di depan, nggak apa-apa. Nah, yang ini kita delete, nah kan udah nggak berubah lagi. Nah, kita rapikan di sini agar kolomnya pas, klik 2 kali.
Ya, sekarang sudah enak dibacanya. Nah, ini kita buat insert, buat mindahin ADI dulu ini, biar posisinya satu rombongan sama saham-saham yang lain. Nah, ini kan sudah ya, tinggal di blok sebelah sini, di blok, kemudian di sortir filter pakai yang custom. Nah, sort by-nya apa? Kolomnya itu kan karena saya mau pairnya yang saya utamakan, berarti kolom I ya, ini. Kemudian cell value dari kecil ke besar. Nah, seperti ini. Nah, dari kecil ya, ini yang kalau yang minus-minus saya hilangkan aja, ngapain gitu ya, saya hapus. Nah, sekarang jadi hijau semua. Nah, sekarang paling atas siapa ya kan? Nah, ternyata paling atas itu ADI ya. Nah, kan sudah terbukti nih, ADI ini pakai warna hijau aja. Nah, gitu ya. Nah, PL2 nomor urutnya di atasnya ADI. Oh ya, posisi ADI ini itu PL2 itu dia setelah menerbitkan saham baru loh ya. Jadi yang perhitungan kemarin saya itu menggunakan EIPO, dia itu belum emisi, belum menerbitkan saham baru. Nah, saham yang dicantumkan di aplikasi ini yang saya download dari JUC, Jasa Utama Kapital, itu yang sudah menyertakan penerbitan saham baru ya. Jadi pairnya itu 2 gitu ya. Nah, posisinya setelah dibandingkan dengan perusahaan sejenis di Bursa Efek Indonesia, itu yang tergolong paling murah itu ternyata di atasnya adalah Adaro, kemudian ada Samkul, kemudian ada KKGI, kemudian ABMM dan lain sebagainya. Ini kalau referensinya menggunakan PER ya, ADI. Nah, kalau kita ingin berpatokan pada ROE ya, nah seperti yang sudah pernah saya analisis di sebelumnya, ROE-nya ini setelah di aplikasi dia mendapatkan ROE 72% ya. Waktu perhitungan saya secara manual itu si ADI ini dia perhitungan ROE-nya itu 68% ya. Ini beda berapa persen berarti sama aplikasi JUC, 4% ya, masih toleransi lah ya. Jadi artinya perhitungan saya kemarin itu yang manual itu memang menggambarkan sudah betul perhitungan price book value-nya, pair-nya gitu ya, sudah mendekati betul ya. Ini sudah saya compare menggunakan aplikasi yang unduhan dari aplikasi sekuritas ya. Nah, yang perlu ditekankan kan sebetulnya angka-angka ini tuh berasal dari mana kan, seperti itu ya. Biar lebih paham caranya mendapatkan angka ini dari mana. Nah, tadi balik lagi ke sini ya. Nah, ini. Terus kemudian saya ingin disortirnya itu ROE-nya aja nih, ROE-nya. Jadi ROE-nya saya sortir, jadi saya blok lagi, blok ulang sini. Di blok ulang saya sortir dari besar ke kecil, custom, largest to smallest. Nah, coba perhatikan siapa yang memberikan ROE paling besar. Pertama games, kemudian berapa sih pairnya si game itu 8, berarti kan udah mahal ya, nggak perlu lah ya, nggak perlu beli. Price book value nya pun masih mahal. Apa dia? AAD ya, AAD itu yang kemarin ya, yang IEPO kemarin itu ROE nya 72%, price book value nya masih 1 ya. Nah, pertanyaannya bagaimana si AAD ini kan sudah naik 19% ya, sudah hampir 50%. Dia untuk menyamakan harga ke teman-temannya itu mendekatinya tuh di harga berapa ya? Ini kan 7975 kan yang sedang sekarang. Nah, kemudian saya coba buat di sini aja nih, sudah buat ada rumusnya. Harga sekarang berapa? 7975 ya. Nah, kemudian harga sahamnya nih, apa jumlah lembar sahamnya? Ini saya revisi ya. Ini saya revisi jumlah lembar sahamnya itu disamakan dengan yang di sini. Karena nah, di sini ya. Nah, ini. Nah, kenapa saya samakan? Saya untuk membandingkan aja. Nah, di sini kan perhitungan saya itu kan menggunakan keadaan sebelum EIPO ya, sebelum dia public ya. Kenapa? Karena saya pengen keadaan yang sebelum ada penerbitan jumlah lembar saham. Karena prinsip saya, perusahaan jika menambah modal itu dampaknya itu baru akan terasa 1 tahun 2 tahun ke depan ya, tidak bisa untuk saat ini. Jadi saya agar lebih fair, keadaannya itu keadaan yang sebelumnya. Nah, ini saya hapus menggunakan yang sudah diemisi. Nah, ternyata pairnya itu sebesar 2 ya, itu sama perhitungannya dengan yang dari JUC, dari aplikasi Join Jasa Utama Kapital dari sekuritas ya. Ini kan 2 ya, pairnya 2 di sini. Di sini juga di perhitungan saya sama, itu 2 ya, 2,2. Price book value nya 1,5 ya, di sana tadi dicantumkan 1. ROE nya 68, kalau yang dari sekuritas itu 72% ya, beda tipis lah ya. Nah, sekarang agar dia bisa sama dengan teman-temannya, berarti harga yang wajarnya itu berapa, kan pertanyaannya gitu.
Nah, kita buat rata-rata industrinya. Kita nggak perlu lagi cara membuat rata-rata di sini ya dengan menggunakan average gitu ya, nggak perlu ya. Kita sudah punya informasi langsung di rata-rata industrinya itu sebesar pernya itu sebesar 9 kali. Kemudian di sektoralnya itu 9 juga. Jadi kalau misalkan si AD ini masih dibanderol di harga sekarang 7975, dia masih jauh dari per industrinya. Price book value-nya di industrinya itu 2, sektornya itu 2. Nah, AD ini baru 1 price book value-nya. Ini kalau misalkan pakai koma dia belum muncul ya, 1. Kemudian nah ini sudah masih murah sebelumnya. Ada ROE-nya, dia induknya itu berapa dia? 1 ya. Nah, kemudian kalau misalkan saya bikin 2, itu di harga berapa gitu ya. Ini kan masih 1 ya price book value-nya. Di price book value 2 itu di harga berapa? 8.500 kah? Nah, masih murah juga, 9.000 kah? Itu masih belum bisa. 10.000. Itu masih 1,8, 12.000. Nah, 11.500 coba. 11.000. 11 dikurangi 7975. Masih ada space itu 3025. Berarti masih ada potensi kenaikan 37% lagi ya. Nah, itulah menjadi resisten ya. Jadi resistennya itu nanti di harga 10.000 atau 11.000 lah ya. Itu dengan asumsi dia sama dengan rata-rata industrinya dan sektoralnya. Jadi seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri saya sendiri maupun yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.